Belakangan ini, nama Ida Dayak sedang ramai diperbincangkan di berbagai media sosial. Hal tersebut dikarenakan kemampuannya yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit dalam waktu singkat, termasuk patah tulang. Sebenarnya, pengobatan seperti apa ya yang dilakukan oleh Ida Dayak hingga seviral ini? Dan bagaimana tanggapan ahli medis mengenai cara pengobatan tersebut? Yuk upgrade pengetahuanmu di Edno, AdSense Knowledge. Siapa sih hari gini yang nggak tahu Ida Dayak? Ya, seorang ahli pengobatan tradisional yang berasal dari Kalimantan. Ida Dayak semakin populer di kalangan masyarakat karena kehebatannya dalam menyembuhkan berbagai penyakit. Bahkan banyak orang yang tertarik untuk mencoba pengobatan tersebut walaupun harus mengantri dalam waktu yang lama. Yang datang nggak cuma yang mau berobat saja, tapi banyak juga yang hanya sekedar kepo ingin melihat pengobatan tersebut, sehingga menyebabkan kemacetan. Yang menarik adalah berbagai penyakit dapat disembuhkan Ida Dayak dalam waktu singkat. Wow, luar biasa ya! Kenapa sih? Kok cara pengobatan Ida Dayak bikin masyarakat mau coba? Kenapa nggak percaya sama dokter aja? Ternyata dalam pengobatannya Ida Dayak selalu bisa memikat para pasiennya dengan menggunakan pakaian dan aksesoris khas suku Dayak. Meskipun nggak ada bukti medis, tapi nyatanya dia bisa menyembuhkan berbagai keluhan atau penyakit. Mulai dari keseleo, patah tulang dan salah urat, hingga penyakit berat seperti stroke. Jadi, siapa sih yang nggak mau coba? Bahkan, kalau kamu perhatikan dalam video yang beredar di berbagai media sosial, Ida Dayak selalu melafalkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, dan kalimat basmalah ketika memulai pengobatannya. Dengan mengucapkan kalimat itu, dia menunjukkan kesembuhan hanya berasal dari Allah. Dan juga, kenapa banyak orang yang mau berobat dengannya? Karena nggak dipungut biaya alias gratis. Kalaupun ada yang bayar, tapi seikhlasnya saja. Uniknya, dalam pengobatannya, dia melakukan ritual menari dan mengurut pasiennya dengan mengoleskan minyak berwarna merah yang diberi nama minyak bintang. Minyak ini sudah lama dikenal masyarakat suku Dayak Kalimantan sebagai salah satu obat tradisional yang turun-temurun atau diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Alasannya apa sih? Kok masyarakat lebih mempercayakan pengobatan tradisional dibandingkan pengobatan secara medis? Umumnya sih karena kondisi keuangan ya. Kalau ke dokter pasti butuh uang banyak kan? Ya, orang pasti mikirnya kalau dengan biaya murah saja bisa sembuh, kenapa harus yang mahal? Tapi ada faktor lainnya. Jadi nggak cuma uang dan uang ya. Ada faktor psikologis yang juga sangat berpengaruh dalam pemilihan pengobatan tradisional dibandingkan modern. Efek psikologis secara nggak langsung membuat otak kita tuh punya tingkat keyakinan yang tinggi kalau pengobatan tradisional bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Nah, kerennya, dalam pengobatan Ida Dayak, dia juga memainkan psikologis pasiennya. Jadi, dengan menyebut ayat suci dan memberi afirmasi positif pada si pasien bahwa akan pulih seperti sedia kala, maka secara otomatis otak pasien akan mengontrol rasa sakit dan nyeri saat pengobatan berlangsung, sehingga pengobatannya akan sukses dan berhasil menyembuhkan. Ya, walaupun terkadang dalam dunia kedokteran belum tentu cara tersebut itu benar dan akan berhasil dalam pengobatan. Terus, bagaimana ya pendapat para ahli di bidang kedokteran terhadap pengobatan Ida Dayak? Tidak bisa dipungkiri bahwa pengobatan tradisional juga memberi sumbangan yang berarti pada kemajuan pengobatan modern sekarang ini. Pengobatan tradisional seperti yang dilakukan oleh Ida Dayak dan pengobatan tradisional lainnya juga menjadi pelengkap terhadap pengobatan medis yang berbasis ilmu kedokteran. Namun, pengobatan tradisional perlu ada perhatian dan pemantauan dari otoritas kesehatan di pusat dan daerah ya. Jangan sampai penderitaan seseorang yang sakit bertambah parah karena metode penanganan yang keliru. Juga, pentingnya regulasi pengobatan tradisional perlu dikaji terus efektivitasnya untuk terciptanya keamanan pelayanan kesehatan pada masyarakat. Dokter spesialis ortopedi dan traumatologi, Dr. Adib Humedi mengatakan bahwa kita nggak bisa serta-merta mengatakan hal yang dilakukan Ida Dayak sebagai hal yang salah atau benar secara medis.
Sebab dasar yang dipakai untuk pengobatannya pun sudah sangat berbeda. Kalau dilihat dari sisi sosiologis sih, memang yang telah dilakukan Ida Dayak secara turun-temurun patut diberikan apresiasi. Tapi secara kedokteran ini sebenarnya nggak ada kaitannya sih. Bahkan beliau juga tidak bisa memastikan apakah pasien tersebut benar-benar sembuh dari penyakitnya. Menurutnya, hal ini harus dilakukan dengan pemeriksaan lebih lanjut dan menyeluruh. Menurut Dr. Oriza Satria, seorang konsultan bedah tangan menilai bahwa pengobatan tradisional itu sebenarnya tergantung dari prosedur yang digunakan. Karena menurutnya bagus tidaknya pengobatan tradisional itu bersifat relatif, tergantung dari bagaimana cara orang mempercayai sesuatu hal yang sudah dilakukan secara turun-temurun. Yang terpenting, apapun jenis pengobatannya, pastikan pasien merasa nyaman dan tidak terlukai lebih parah. Pengobatan tradisional tidak bisa dibilang metode yang salah juga sih, karena sebenarnya sudah tertuang dalam Permenkes nomor 15 tahun 2018 tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional komplementer. Permenkes nomor 61 tahun 2016 pelayanan kesehatan tradisional empiris, dan lain sebagainya. Kalau dari pihak pemerintah sih mengatakan bahwa pengobatan tradisional diperbolehkan untuk menyembuhkan penyakit. Namun, masyarakat dihimbau untuk lebih berhati-hati ketika menggunakan jasa pengobatan tradisional maupun alternatif lainnya, karena ada beberapa penyakit yang malah bisa beresiko fatal. Nah, gimana nih menurut Sobat Esen mengenai fenomena Ida Dayak ini? Jadi, kalau kamu ingin berobat, carilah informasi sebanyak-banyaknya mengenai pengobatan yang kamu butuhkan. Dan jangan lupa pikirkan juga resiko kedepannya itu seperti apa. Dan sebaiknya kamu harus banget konsultasikan ke dokter, karena dokter bisa memberikan saran dan tindakan yang tepat. Jangan lupa follow media sosial Esen.id untuk upgrade pengetahuanmu mengenai pembahasan soal, informasi seputar kampus dan fenomena sehari-hari. Sampai jumpa, salam pintar!